Welcome back to my channel, Miss Eriko Channel Papua. Selamat berjumpa buat kamu yang mungkin baru pertama kali saksikan Miss Eriko Channel Papua. Terima kasih kamu sudah singgah di sini. Buat teman-teman yang sudah selalu menunggu-nunggu video-video baru dari Miss Eriko Channel Papua, saya mohon maaf sekali karena belakangan ini saya agak sibuk dengan urusan lain begitu dan tidak sempat take video, tidak sempat baca buku untuk review buku juga. Saya berusaha untuk baca satu buku yang bisa, maksudnya tidak terlalu tebal, tapi baca sekali duduk terus bisa habis begitu, dan saya betul-betul make time untuk baca. Kali ini saya ada satu buku, sebenarnya buku kalau mau dibilang sebenarnya buku legend juga ya, legend dalam arti buku yang jadi rujukan untuk para pendidik, untuk guru-guru, tapi juga mungkin buat yang lahir di tahun 80-an, 70-an, 80-an itu pasti familiar dengan satu buku cerita anak yang judulnya tuh Toto-chan. Dan saya baru saja baca karena agak susah juga sekarang untuk dapat buku Toto-chan itu. Akhirnya saya dapat PDF-nya. Jadi saya baca e-booknya saja. Saya bersyukur sekali bisa dapat buku itu karena pas saya baca buku itu tuh betul dapat banyak hal gitu. Banyak hal sekali yang bisa didapatkan dari satu buku kecil yang menceritakan tentang gadis cilik di Jepang yang namanya itu tadi Toto-chan. Chan itu sebutan untuk nama anak-anak di Jepang sana. Biasa jadi kalau namanya Tetsuko bisa ditambah Chan di belakang, terus ya begitulah. Jadi judul buku ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Jepang itu disebut judulnya tuh Modogiwa no Toto-chan. Jadi kalau di Indonesia Toto-chan gadis cilik di jendela. Itu dia judul bahasa Indonesia. Buku ini terbit pertama kali di Jepang tuh tahun 1981 dan kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1984. Nah, penulisnya itu Tetsuko Kuroyanagi. Nah, saya mau ajak kita kenalan dengan tokoh-tokoh di dalam bukan komik tapi novel yang bukan novel fiksi sebenarnya. Ini novel yang based on true story. Jadi novel yang berdasarkan dari cerita nyata. Ada Toto-chan itu dia ada punya teman-teman sebaya yang sebenarnya mereka tuh adalah anak-anak yang dianggap berbeda dalam arti ada yang difabel ya. Penyandang disabilitas seperti itu, dan mereka ada di dalam satu sekolah yang didirikan oleh satu guru, dan ini guru yang memang dia pendidik yang luar biasa sekali di Jepang, dikenal secara luas. Namanya adalah Shosaku Kobayashi. Beliau adalah pendidik di Jepang yang mendirikan sekolah yang namanya Tomoe Gakuen begitu. Jadi di buku ini tuh simple saja, ada 61 cerita. Jadi dia tuh kayak, kalau ada yang pernah nonton saya review buku Goki Aku Anak Papua, judulnya Goki, itu bisa cek juga di MCP. Saya ada upload buku itu. Dia mirip seperti itu. Jadi cerita untuk anak-anak dan dia diceritakan bab per bab. Jadi alurnya tuh yang unik di buku ini, dia punya dia punya kemiripan dengan cara menutur yang yang ditulis di Goki Aku Papua, atau Goki Aku Papua yang punya kemiripan besar dengan cerita Toto-chan ini, karena dia pakai judul per judul gitu. Jadi kalau kita baca tuh ada chapternya 1 sampai ada 61 cerita. Tapi di 61 cerita itu menceritakan kisah yang berbeda-beda, tapi banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, kita petik dari situ, dan kita jadi tahu siapa itu
Sosaku Kobayashi, Pak Kobayashi, terus siapa itu Tetsuko Kuroyanagi. Kita juga jadi bisa kenal mereka tuh siapa gitu. Saya tidak ingin bocorkan ceritanya seperti apa, walaupun buku ini agak sulit sekarang, tapi saya yakin dia punya e-book itu banyak beredar dan teman-teman bisa cari dan bisa baca dan bisa melihat nilai-nilai apa saja yang bisa kita petik dari buku itu. Yang paling berkesan buat saya dari buku ini adalah dia mengajarkan nilai-nilai, terus ada metode-metode yang dikenalkan. Jadi pendidikannya tuh bukan pendidikan seperti pendidikan formal dan kurikulum yang biasanya yang ada dan bahkan yang diterapkan di Jepang pada waktu itu. Bahkan latar cerita novel ini itu adalah di Jepang ketika Perang Pasifik pecah. Jadi Perang Dunia Kedua itu jadi latarnya tuh tahun sekitar 1945 sampai 1947 48 gitu ya. Jadi betul-betul pas Perang Dunia pecah. Dan ada satu chapter yang menarik sekali tuh ya ketika mereka mengunjungi rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ada banyak serdadu-serdadu Jepang yang terluka, dan di sana namanya anak-anak ya. Jadi itu anak-anak, jadi contohnya ini anak kelas 1 gitu, anak kelas 1 SD lah istilahnya. Dia dapat teman-teman dong datang ke rumah sakit ke situ, terus dong menghibur, menyanyi buat para serdadu Jepang yang terluka. Di situ tuh betapa sedih rasanya ketika anak-anak itu tidak tahu bahwa mereka sedang ada dalam situasi perang, situasi yang Perang Pasifik sedang pecah. Jadi jadi ketika membaca buku ini tuh kita akan dikejutkan terus dari satu chapter ke chapter lain, dan anak kecil yang periang dengan tingkahnya yang sulit dihadapi sama orang dewasa. Tapi aktor utama dalam buku ini sebenarnya menurut saya itu adalah kepala sekolah mereka, kepala sekolah pendiri sekolah ini, yaitu Pak Sosaku Kobayashi. Karena dia betul-betul sabar mendidik dan dia punya cara yang berbeda untuk mendidik anak-anak itu. Bahkan nih dalam cerita ini, ketika guru di kelas 1 tersebut, ada salah satu guru yang kemudian secara tidak sengaja melakukan diskriminasi verbal ya, secara perkataan terhadap salah satu anak yang difabel atau disabilitas. Nah itu langsung dimarahi sama kepala sekolahnya, walaupun dia tidak sengaja, tapi betul-betul itu nilai yang bisa betul-betul dipetik dari buku ini. Yang unik juga dari buku ini adalah kita bisa mengenal budaya Jepang ya. Budaya Jepang, banyak hal yang bisa kita kenal dari budaya Jepang melalui buku kecil ini. Begitu. Buku yang legend sekali menurut saya. Pernah dengar, saya punya kakak perempuan, satu kakak sepupu, dia bilang, ada dulu tuh tong biasa baca tuh kayak Toto-chan gitu. Jadi Toto-chan ini buku ini dapat di mana gitu. Dan akhirnya bisa baca. Dan saya senang sekali sama merekomendasikan buku ini buat guru-guru SD, guru PAUD, terus para pendidik, semua orang yang pemerhati pendidikan lah gitu, bisa membaca buku ini untuk mengambil nilai-nilai. Bahkan buku ini tuh setelah itu menjadi baku di Jepang. Jadi setelah dia menjadi bestseller, kemudian di Jepang untuk diambil chapter atau bab-bab tertentu dari buku ini untuk diajarkan terkait nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial di dalam dunia pendidikan di Jepang. Nah itu luar biasanya dari buku ini. Di buku ini juga kita bisa berkenalan dengan banyak tokoh penting di zamannya. Di zamannya artinya pada waktu itu. Jadi ada komposer-komposer besar yang bisa kita kenal, karena ada satu metode yang diajarkan di sekolah ini, yaitu metode eurythmic. Metode ini adalah bagaimana membuat anak-anak itu belajar dengan mengembangkan dengan menggunakan musik gitu, seni musik. Ini metode ini diciptakan oleh Emil Jacques Dalcroze dan Pak Kobayashi ini sebagai kepala sekolah dan pendiri sekolah ini tuh belajar dari dia langsung. Disitulah catatan penting. Saya mungkin tidak seperti biasanya ya review buku cerita dari awal sampai akhir isi bukunya seperti ini, karena dia tidak seru ketika teman-teman baca. Jadi saya mendorong alangkah baiknya kalau teman-teman membaca buku ini, karena saya di sini hanya mereview secara garis besar bukunya, isinya itu yang bisa kalian dapatkan, dan masih ada banyak lagi.
seperti itu kira-kira kurang lebih panjang dan lebar yang saya bisa bagikan dan saya ceritakan tentang buku yang baru saja saya baca, Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan saya juga mau ajak kamu, kalau ada yang sudah baca bukunya, bisa langsung tinggalkan pesan dan kesan kalian di kolom komentar. Seperti apa pendapat kalian tentang buku Toto-chan atau novel Toto-chan itu karya Tetsuko Kuroyanagi. Oke, sip. See you on next video. Bye-bye.